Selamat pagi anak-anak. Dalam pembelajaran tematik kali ini, Miss Chandra akan membahas mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu kita akan membahas mengenai sejarah penemuan mesin diesel. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai hak dan kewajiban siswa di sekolah ya. Baik anak-anak, kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama. Miss kali ini akan membahas mengenai sejarah penemuan mesin diesel ya. Silakan kalian buka buku modul kalian halaman 13. Ada yang namanya diesel. Diesel itu lahir di Paris, Prancis pada tahun 1858 ya. Rudolf Diesel ini mempunyai cita-cita menjadi seorang insinyur. Nah, sambil kuliah, Rudolf Diesel ini bekerja di sebuah pabrik dan mendapatkan banyak pengalaman dari tempat bekerjanya. Tahun 1880, Diesel lulus dari universitasnya dan mendapat kehormatan sebagai murid dengan nilai akademik terbaik. Selanjutnya, Rudolf Diesel ini mengadakan penelitian bagaimana agar penggunaan bahan bakar pada suatu mesin menjadi lebih efisien. Lalu dia kemudian merancang sebuah mesin dengan bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang kompresi, di mana bahan bakar tersebut akan terbakar akibat panas kompresi. Mesin inilah yang kita kenal sekarang dengan nama mesin diesel. Impian Diesel untuk menciptakan mesin dengan efisiensi tinggi akhirnya tercapai. Oleh karena sumber bahan bakar untuk mesin diesel yang dipakai sekarang dan kita kenal dengan nama diesel adalah minyak sisa dari penyaringan bensin. Setelah kematian Rudolf Diesel, mesin diesel menjadi pengganti mesin uap. Mesin diesel adalah mesin yang berat dan memiliki bentuk yang lebih kaku dan kukuh dari mesin bensin. Dengan demikian, mesin diesel tidak digunakan untuk mesin pesawat terbang, tetapi mesin diesel berkembang luas, sehingga banyak dipakai oleh pabrik, kapal laut, kapal selam, lokomotif, dan mobil modern. Mesin diesel mempunyai keuntungan karena lebih irit bahan bakar daripada mesin dengan bahan bakar bensin ya. Nah, itu merupakan sejarah penemuan mesin diesel ya. Selanjutnya kita akan menemukan gagasan pokok ya. Gagasan pokok pada teks bacaan halaman 13 ya. Masih ingatkah kalian tentang gagasan pokok ya? Gagasan pokok merupakan ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf ya. Nah, pada paragraf sejarah penemuan mesin diesel, paragraf pertama, di sana gagasan pokoknya adalah kelahiran diesel di Prancis yang orang tuanya berkebangsaan Jerman dan berimigrasi ke Prancis. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya, Rudolf Diesel yang berusia 14 tahun mengirimkan surat kepada orang tuanya yang berisikan tentang cita-citanya. Itu untuk paragraf pertama dan kedua gagasan pokoknya. Untuk paragraf selanjutnya, paragraf 3, 4, dan 5 silakan kalian cari sendiri ya, lalu dituliskan di dalam buku modul kalian. Tentukan sendiri ya. Miss lanjutkan materi hari ini, kita akan membahas muatan PPKN tentang hak dan kewajiban siswa ya. Sebelumnya Miss jelaskan dulu ya, seperti yang kalian ketahui, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, setelah kalian melakukan kewajiban, kalian tentunya akan memperoleh yang namanya hak. Hak itu didapatkan setelah kalian melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang dibahas pada pertemuan kali ini merupakan hak dan kewajiban siswa di sekolah. Adapun kewajiban ya, kewajiban kalian sebagai seorang siswa di sekolah
Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Selanjutnya, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Membantu kelancaran pelajaran di sekolah dalam arti pengumpulan tugas tepat waktu. Ya, tidak terlambat pengumpulan tugasnya. Saat melakukan absensi atau absen, mohon jam absennya disesuaikan waktunya. Tidak ada yang terlambat untuk mengabsen. Selanjutnya, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lain baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Itu kewajiban. Lanjutkan ke hak ya. Hak kalian sebagai seorang siswa di sekolah. Yang pertama itu misalnya mendapatkan pelayanan. Pelayanan di sini misalnya mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengajaran dari guru, mendapatkan nilai. Setelah kalian melakukan kewajiban mengerjakan tugas, ya haknya ya mendapatkan nilai. Selanjutnya, hak menggunakan sarana pendidikan. Sarana pendidikan misalnya adanya perpustakaan, adanya komputer ya, di lab itu bisa digunakan. Itu hak kalian untuk menggunakan sarana pendidikan di sekolah. Selanjutnya, hak berpendapat di kelas dan di sekolah. Misalnya, hak berpendapat dalam membahas soal-soal, dalam bekerja kelompok ya. Itu kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Pelaksanaan hak dan kewajiban kalian harus dilakukan secara seimbang ya. Kalau hak dan kewajibannya seimbang akan menimbulkan kehidupan yang harmonis ya, menjauhi dari pertengkaran, pertikaian, permusuhan ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini ya. Selamat belajar ya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.